Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi Mustafa wal yawma qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi Mustafa wal yawma qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya akram al-khalqi ma al-qulub bihi su'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, senantiasa kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita, baik nikmat yang tertinggi yaitu nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat yang paling rendah, nikmat sehat. Mudah-mudahan semua kenikmatan itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita teruskan kajian dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Hadis Nabi berbunyi, Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Rawahul Baihaqi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran yufra'u bi luhunil arab wa aswabiha wa iyyakum wal luhuna ahli al-'ishq wa luhuna ahli al-kitabain fa innahu sayaji'u ba'di qaumun yurajji'una bil Quran tarji'al ghina wan naw la yujawizu hanajirahum maftunah qulubuhum wa qulubul ladina yu'jibuhum sya'nu. Rawahu Huzaifah. Hadis yang pertama ini berkaitan tentang Al-Quran yang digabung atau diteruskan dengan hadis yang kedua. Yang pertama kata Nabi, Al-Quran wa nurul mubin. Al-Quran itu adalah cahaya yang nyata, wa zikrul hakim, dan peringatan yang bijak, wassiratul mustaqim, dan jalan yang lurus. Sekian banyak dari nama Al-Quran itu kadang-kadang Al-Quran ditulis dalam Al-Quran lafaznya Al-Kitab, kadang Al-Furqan. Setelah dibedakan oleh ulama-ulama bahasa Arab, Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibaca dan dianggap berpahala, bukan berapa banyak dia bacakan, tapi dihitung per huruf. Itu namanya Al-Quran. Jadi muta'abbad bitilawati. Jadi dianggap
mendapat pahala ketika membacanya. Beda dengan membaca hadis. Kalau hadis itu pahalanya karena belajarnya, tapi kalau Al-Quran dianggap mendapat nilai pahala itu per hurufnya. Mungkin yang membedakan ketika Al-Quran itu dengan lafaz qoro'ah, kemudian nanti ketika awal ayat turun itu iqra, mempunyai pengertian yang luas. Jadi kalau iqra itu bacalah, itu bahasa Arab yang populer. Tapi selain iqra banyak, mempunyai arti bacalah, ajilah, dalami, ya, pergunakan sebagai itu iqra. Makanya orang-orang yang mengkaji Al-Quran, baik secara tafsirnya, secara hukumnya, secara sejarahnya, itu dianggap iqra. Tapi kalau tilawah itu mutlak bacaan. Itu kalau tilawah. Makanya ada namanya musabaqah tilawatil Quran. Itu mutlak bacaan Al-Quran. Tapi kalau qiraah itu bukan hanya membaca, bisa jadi mengkaji dan seterusnya. Nah, ini salah satu hikmah ya Al-Quran itu, kata Nabi, An-Nur Al-Mubin. Nur itu simbol saja, cahaya yang nyata. Menurut bahasa Arab, An-Nur itu bukan berarti kita seperti lampu begini aja. Bahkan bisa jadi lampu itu bermakna daw dalam bahasa Arab, dawun atau dia. Tapi kalau an-nur atau nur itu cahaya bukan berarti fisik saja, akan tapi bisa bermakna keilmuan, bisa bermakna batiniah. Satu contoh, kota Madinah itu mendapat gelar Madinah Munawwarah. Kata-kata Munawwarah yang bersinar itu sebetulnya bukan karena banyak lampu, akan tapi Madinah yang dulunya Al-Yasrib itu bersinar karena ada fisik junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya fisik beliau, keilmuan Nabi itu namanya munawwarah. Akhlak Nabi munawwarah. Jadi fisik Nabi munawwarah, kemudian ilmu Nabi munawwarah, ajaran-ajaran Nabi juga namanya munawwarah. Jadi Madinah Munawwarah itu bukan berarti kota Madinah yang bersinar dengan lampu-lampu, bukan ya. Akan tapi bersinar di kota Madinah karena ada fisik Nabi dan ada ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Quran dikatakan petunjuk ya. Nur itu cahaya. Kata-kata cahaya itu bukan berarti harus lampu, ini simbol saja. Artinya manusia kalau ingin selamat itu menggunakan Al-Quran. Dunia akhirat kalau ingin selamat menggunakan Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu diturunkan bukan hanya buat orang Islam saja. Al-Quran diturunkan buat manusia. Redaksional ayat hudan linnas. Makanya Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk manusia yang beragama Islam, bukan. Al-Quran itu diturunkan untuk semua manusia. Pemahamannya siapa saja manusia, dia mau Islam dia tidak Islam kalau ingin mendapat petunjuk yang jelas, yang benar, Al-Quran. Makanya banyak orientalis, orang-orang yang mengkaji tentang keislaman, itu mereka akhirnya masuk Islam bukan karena dipaksa, bukan karena diajak, tapi karena keilmuan yang mendalam Al-Quran. Ternyata betul yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, keilmuan apapun di dunia ini semuanya ada terangkum di dalam Al-Quran. Semua keilmuan apa saja dan kapan saja itu semua ada di Al-Quran. Tinggal manusia ditantang oleh Allah di dalam Al-Quran. Apal takfirun ya ulil albab, makanya ya takfirun ya ulil albab itu panggilan, tantangan buat kita manusia yang berakal untuk mengkaji lebih jauh tentang alam yang pedomannya Al-Quran. Kalau pedomannya Al-Quran selamat, tapi kalau pedoman selain Al-Quran tidak akan selamat. Maka satu contoh saja, masalah warisan. Udah jelas Al-Quran itu pedoman yang indah. Siapa saja kalau bagi warisan sesuai Al-Quran, selamat dunia akhirat, selamat pribadinya, selamat anak turunannya, mutlak ya. Jadi kalau kebenaran itu betul-betul datang dari Allah. Kemudian Wasiqul Hakim
peringatan yang bijak. Artinya apa? Al-Quran itu bukan berarti mengingatkan buat orang-orang yang bodoh saja, bukan. Orang-orang pintar pun diingatkan oleh Al-Quran. Jadi tidak ada jaminan orang pintar itu akhlaknya bagus, nggak ada jaminan. Contoh begini, orang lebih pintar nih, lebih pintar ilmu agama, itu nggak perlu mengkaji Al-Quran lagi, salah. Justru semakin pintar dia harus semakin banyak mengkaji Al-Quran. Orang semakin pintar, semakin banyak juga yang dia belum ketahui. Makanya ketika mengkaji Al-Quran nggak ada istilahnya terakhir, nggak ada. Mengkaji Al-Quran tidak ada istilahnya terakhir. Orang yang katanya pintar banget tetap masih membutuhkan kajian, masih membutuhkan peringatan dalam Al-Quran. Wazikrul hakim maksudnya adalah peringatan yang bijak. Bukan berarti Al-Quran itu peringatan buat orang miskin saja, bukan. Bukan peringatan buat orang yang sehat saja. Yang sakit pun diingatkan oleh Al-Quran. Lambang kita manusia itu diingatkan oleh Al-Quran itu adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu peringatan yang hebat. Lagi miskin, lagi kaya, lagi sehat, lagi sakit, wah macam-macam lah. Itu diingatkan dengan lafaz kullu nafsin dha'iqatul maut. Cepat atau lambat pasti mati. Itu peringatan. Nggak ada peringatan kematian buat orang yang sakit aja, nggak ada. Peringatan buat yang tua aja nggak ada. Semua yang tua diingetin, yang muda juga diingetin, yang kaya, yang miskin juga diingetin. Itu redaksionalnya kullu nafsin. Kalau caranya di Balaghah, dulu guru saya almarhum dari Madura ini, namanya Kiai Usman Rahim. Beliau langsung memberikan pemahaman ini. Ketika mengkaji Balaghah, setiap lafaz kullu di awal kalimat itu bermakna sekabehannya, kata beliau. Jadi kalau lafaz kullu di awal kalimat itu berarti semua. Kullu nafsin, semua manusia. Ternyata bukan manusia saja, semua yang bernyawa pasti mati. Itulah hasilnya kenapa lafaz kullu di awal kalimat. Andai kata lafaz kullu di tengah, itu bisa bermakna bagian, bisa bermakna sebagian aja. Tapi kalau sudah di awal kalimat berarti semua yang bernyawa pasti mati. Ya, ini kan menghindar peringatan. Bukan buat orang yang miskin saja, yang kaya pun diingatkan. Bukan yang sakit saja, yang sehat pun diingatkan. Bahkan bukan yang tua saja, yang muda pun diingatkan. Wazikrul hakim, indah bahasa Al-Quran. Wasiratul mustaqim, jalan yang lurus. Saya dalam beberapa khutbah itu saya kemukakan di dalam Al-Fatihah itu kan ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Saya balik, kenapa kok di lafaz ihdinas siratal mustaqim itu tidak bilang ihdinas sabil al-mustaqim? Sirat itu jalan, sabil itu jalan. Kalau dalam bahasa Arab asy-syari' juga jalan. Syari'un jalan. Kenapa Allah di dalam surat Al-Fatihah nggak bilang ihdinas sabil atau ihdinas syari' al-mustaqim? Akan tapi bilang ihdinas syirat. Syirat itu adalah jalan yang mungkin kalau dilogikakan secara akliah, as-syirat itu adalah jalan yang luas, yang lurus, yang tidak ada hambatan. Itu syirat. Kalau kita logikakan jalan itu syirat, jalan yang lebar, ya, udah lebar, terus lurus, nggak ada hambatan. Sebab as-syirat ini pasti muaranya ke surga. Jadi as-syirat itu pasti muaranya ke surga. Tapi kalau as-sabil itu belum tentu jalannya lebar. Bisa jadi jalan sempit, berkelok-kelok, menghadapi tantangan, menghadapi hambatan, seperti itu bilang as-sabil. Contoh, di dalam Al-Quran setiap perintah jihad pasti diganti dengan lafaz fisabilillah. Jadi nggak bilang watujahiduna fisabilillah, tapi watujahiduna fisabilillah. Sebab kalau sabil saja bisa jadi tadi jihadnya salah. Jihadnya salah, akan tapi biar lurus jihadnya maka diganti lagi lafaz sabilillah. Tapi ada kata
yujahiduna fi syirat, mutlak benar. Cuman kadang-kadang ada orang mengaku jihad tapi padahal jihadnya salah. Makanya agar jangan sampai salah, digandenglah lafalnya sabilillah, wa tujahiduna fi sabilillah. Luar biasa kalau kita membahas redaksional Al-Quran itu ya. Makanya di sini Nabi bilang as-sirat al-mustaqim mutlak. Berarti masuk sirat ini adalah Al-Quran itu adalah jalur yang luas, yang lurus, yang tidak ada hambatan untuk mencapai ke surga. Kesimpulannya, orang kalau berpatokan kepada Al-Quran dalam setiap apapun dan profesi kita apapun, selamat dunia akhirat, mencapai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Itu pasti rahasianya. Ini jadi sebetulnya banyak ya, tapi nanti memberitahu kita 3 saja sebab ini mewakili dari hal-hal yang lain. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk yang mutlak ya, yang jelas, yang nyata. Kemudian peringatan yang bijak. Al-Quran itu tidak memperingati atau memperingatkan orang yang kaya saja, tidak, semua peringatkan. Wasiratul mustaqim. Jadi kemutlakan orang yang berpedoman kepada Al-Quran pasti akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau kita bahas lebih jauh ya, kita tilik lebih jauh nih. Nabi nggak bilang berpedoman kepada hadis. Jadi kalau kita baca hadis ini jangan diartikan berarti kita patokan pada Al-Quran saja, bukan. Kalau kita berpatokan saja kepada Al-Quran, kita tidak memegang hadis, tentu kita tidak taat kepada Allah. Perintah Al-Quran yang dimaksud perintah Al-Quran adalah Allah ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul ila akhir ayat. Artinya manusia itu disuruh taat kepada Allah, disuruh taat kepada Rasul. Pemahaman kebalikan, kalau dia tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah. Jadi nggak boleh kalau Islam saya taatnya kepada Al-Quran saja, berpedoman kepada Al-Quran saja, bukan orang Islam. Kalau ada manusia yang berpatokan kepada Al-Quran saja, bukan orang Islam dan tidak sempurna keislamannya. Sebab percaya kepada Al-Quran saja, berpatokan kepada Al-Quran saja, padahal percaya kepada hadis, berpatokan kepada hadis itu perintah Allah. Kalau tidak percaya berarti melanggar perintah. Melanggar perintah Allah berarti bukan orang mukmin, bukan orang muslim. Contoh kecil saja, di dalam Al-Quran perintah sholat itu secara global, secara garis besar. Ya bunayya aqimi sholat, wahai anakku tegakkanlah sholat. Wa yuqimuna sholat, mereka yang menegakkan sholat. Aqimi sholat, tegakkanlah sholat. Tapi tidak diperinci bagaimana cara-cara sholat. Di Al-Quran tidak disebutkan dan tidak diajarkan. Yang merinci dan mengajarkan cara sholat itu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kecil, tidak percaya pada hadis, tidak percaya pada Nabi, jadi tidak akan mampu menjiwai, mengamali, menghayati isi kandungan Al-Quran. Ini maksudnya. Jadi Nabi tidak perlu menjelaskan percayalah atau berpedomanlah kepada hadis, tidak. Ini kemutlakan. Ya. Ini hadis yang pertama. Jadi kemutlakan Al-Quran itu banyak hikmahnya. Hadis yang kedua, ini tadi sudah baca, agak panjang ini. Kata Nabi, Al-Quran yuqra'u bil-huril 'arab wa aswadiha. Nabi Muhammad SAW itu kan ucapannya bukan berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan wahyu ilahi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Redaksi akhir itu yuha. Yuha itu jangan dikaku maf'ul majhul. Jadi diwahyukan. Artinya Nabi itu ngomong berdasarkan izin dari Allah. Nabi itu ngomong bicara sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan perintah Allah. Makanya lafaznya yuha. Bahkan di dalam Al-Quran banyak yas'aluna. Mereka bertanya kepadamu Muhammad. Mereka bertanya kepadamu Muhammad. Tapi Nabi langsung jawab. Nabi menunggu wahyu. Berarti jawaban Nabi bukan berdasarkan hawa nafsu, ucapan Nabi bukan berdasarkan hawa nafsu, akan tapi petunjuk dari Allah atau disebut namanya wahyu atau mukjizat. Makanya kalau jawaban Nabi itu sesuai dengan Al-Quran. Andai kata ada pertanyaan dari sahabat
menjawab, bisa jadi kontradiksi, bisa jadi berlawanan dengan Al-Quran. Tapi ternyata tidak. Semua jawaban Nabi sesuai dengan Al-Quran. Kenapa? Sebab yang memberikan jawaban ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu di dalam Al-Quran itu kenapa banyak yas'aluna. Sampai Syekh Dr. Asy-Syabasi, ya, ulama Al-Azhar, itu mengarang kitab yas'aluna. Yas'aluna fil hayat wa din, ya. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang kehidupan dan agama. Itu memang di Al-Quran banyak lafaz-lafaz yas'aluna. Nah, di sini pemahamannya, Al-Quran itu dibaca dengan ucapan-ucapan atau cara-cara bacanya orang Arab. Ini secara hakiki. Secara hakiki, makanya kalau baca Al-Quran itu tidak boleh lepas dalam ilmu tajwidnya. Orang yang sudah bisa ilmu tajwid, udah bagus ilmu tajwid, yang baca Al-Quran tidak sesuai dengan tajwid, tidak boleh. Entah dianggap main-main. Tapi kalau memang separuh-separuh ilmu tajwidnya, dia baca sesuai dengan keilmuannya, boleh. Atau dibalik, dia tidak tahu sama sekali ilmu tajwid, baca Al-Quran apa adanya, boleh. Yang mau mentok ilmu tajwid segitu, biarin. Padahal harapannya salah-salah, nggak apa-apa, yang di batasan situ, batasan hafalan segitu. Sampai pernah saya ungkapkan di beberapa kesempatan, itu kalau orang yang cadel, pelok, ya, kalau orang Jawa bilang pelak, nggak bisa ngomong R, itu kalau memang dia dari sononya, dia baca Al-Quran, jadi imam boleh. Emang dari sononya, apalagi kalau satu masjid semuanya jawabannya pelok, itu boleh. Tapi kalau dia bisa ngomong roh, bisa ngomong roh, dipelok-pelokin, itu yang tidak boleh. Kalau dimain-mainin, itu yang tidak boleh. Nah, ini termasuk. Jadi orang yang udah bisa tajwid, tidak pakai tajwid bacanya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau memang separuh-separuh ke ilmu tajwidnya, atau memang tidak tahu tentang ilmu tajwid, dengan usaha dia belajar terus, ya udah nggak apa-apa. Tetap mendapat pahala dan diperbolehkan untuk menjadi imam. Nah, itu yang hakikinya. Yang majazinya, ini yang diungkapkan oleh Nabi, saya jibu, ya, akan datang setelahku suatu kaum. Maksudnya apa? Itu Al-Quran dibaca tapi mempunyai maksud lain. Ini maksud Nabi itu. Jadi pertama cara bacanya tidak sesuai. Yang kedua, ini bacanya bukan niat untuk mendapat pahala, akan tapi ada niatan lain. Contohnya apa? Untuk main dukun-dukunan, mistik ini. Ternyata ungkapan Nabi itu betul kan? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sampai sekarang banyak banget orang dengan kayak suci Al-Quran. Nih kalau baca Al-Quran ini nih, ayat ini nih, cewek mana aja nempel. Jadi buat dukun-dukunan kan boleh. Ini kalau baca ayat begini nih, dagang di mana aja laku. Diyakini itu dukun. Gitu. Jadi atau di toko itu dipajang buntung dan sebagainya, ayat suci Al-Quran ini kalau tidak ada tangannya udah rusak, nggak bakal takut. Itu namanya mistik, dukun-dukunan, itu dimaksudkan tadi. Dan itu semua hukumnya haram. Kata-kata haram itu adalah bentuk kemusyrikan. Makanya sebetulnya yang katanya mustajab itu bukan tulisan Al-Qurannya, bacaannya yang menyebabkan mustajab. Al-Quran itu contoh kita lah, kita bersama dengan orang rumah kita di sekeliling tembok, kita tahu ayat suci Al-Quran, tapi kita nggak baca, ya tidak ada nilai pahalanya. Malah dibalik, di rumah kita hendak majang-majang ayat suci Al-Quran, nggak pakai kaligrafi, tapi kita selalu baca Al-Quran, itu yang berpahala. Makanya kalau di acara-acara bersama itu, entah tahlilan, entah acara kau dan sebagainya, kadang-kadang dibagiin itu berjasa atau itu ternyata antara yang megang sama yang kagak megang, meskipun dia hafal, tetap pahalanya banyak yang megang. Terus lagi sini, kalau udah hafal, bukan di luar kepala doang, luar kantong, sakit apanya?
tapi dia megang juga, itu nilai pahalanya lebihnya apa? Betul, ketika dia hafal berpahala, tapi ketika dia megangnya ini tangan ikut ibadah membaca Al-Quran. Belum lagi matanya, gitu. Belum lagi nanti dia ngebet. Semakin banyak anggota dipakai buat ibadah, semakin banyak juga nilai pahala yang diterima. Ya, tapi kalau memang sholat Yasin, contoh jamaah sholat 50, sholat Yasin 30 jangan rebut. Satu contoh, kalau bapak saudara, kadang-kadang kita kalau sholat wajib, kenapa kalau kita sholat wajib? Contohnya di sebelah sini, ntar memang sholat sunnah kita pakai pindah. Padahal kan sini juga nggak apa-apa. Itu disebut namanya tasydid, memberikan kesaksian. Sejadah yang ini saya pakai buat sholat wajib, sejadah yang itu saya pakai buat sholat sunnah. Itu aku menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Itu tujuannya, hikmatnya. Pindah-pindah itu penting gitu. Tapi kalau memang kebetulan sempit, memang sejadah satu di situ yang pindah-pindah. Orang jangan. Nah iya, yang pindah memang begitu. Ya geser itu nggak harus satu sejadah, geser itu 2 cm 3 cm itu sama. Gitu. Boleh. Jadi itulah yang pernah saya bilang, Islam, guru-guru kita, ulama-ulama kita itu ngajarin semuanya benar, semuanya benar. Karena tasawuf, apa itu namanya muttasilah, bersambung. Kalau cara bahasa ilmu hadis itu namanya hadis yang muttasil. Muttasil itu bersambung. Maksudnya kalau kita diajarin kayak tadi kalau sholat wajib pindah, gitu ya. Itu ada ajarannya, ada aturannya. Bukan ada, memang ada hukumnya, aturannya. Seperti tadi, kalau Al-Quran itu dibaca, ya, tapi yang dikatakan berpahala itu bukan karena ada tulisan akan, tapi dibaca, baik hafal maupun pakai buku atau pakai Al-Quran. Kalau sekarang kan saya bilang buku itu sudah biasa, bukan anggap buku itu. Kenapa? Sebab bukan bahasa Arab semua. Ya, ada terjemahannya, ada latennya. Tapi kalau kita ngajarin anak kita, cucu dan sebagainya, jangan yang latennya, harus yang Arabnya. Yang Arabnya itulah baru Al-Quran. Tapi kalau terjemahan itu Al-Quran yang terjemahan, atau bacaannya Arab tapi tulisannya Latin, itu bukan Al-Quran. Ya contohnya kalau yang di tulisan Latin, kalau kita kan amin, atau kan habis boleh baca juga, boleh baca amin, boleh baca amin. Jadi kalau imam dulu dia ini kalau imammu boleh bilang amin, boleh amin. Ikut wazan juga, ikut wazan fa'ilun amin, ikut wazan fa'ilun amin, boleh. Dua-duanya amin atau amin. Tapi kalau di Latin itu linknya banyak. Aneh juga Ustaz. Jadi banyak bisa jadi amin. Ya udah wala dolin. Memang pakai ada DL-nya. Kalau sekarang itu lebih sempurna pakai DH aja. Jadi maksudnya gini, Al-Quran yang dikatakan Al-Quran adalah bahasa Arabnya. Ya, tapi dibalik, meskipun dia belum bisa bahasa atau dia udah bagus banget bahasa Arabnya, jangan diartiin. Karena ada dulu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, itu namanya pelecehan. Kan ada dulu kasusnya dari malam. Jadi kalau sholat dibaca Fatihah langsung diterjemahin. Nah, itu juga kebablasan, nggak boleh. Harus bahasa Arab aja. Ya silakan, ini 2 hadis yang berkaitan tentang keutamaan Al-Quran dan yang diwanti-wanti oleh Nabi. Jadi kita berpatokan kepada bacaan yang sesuai dengan tajwid. Gitu. Yang kedua dalam segi majazi, ya. Jadi Al-Quran itu yang dikatakan mukjizat, yang dikatakan mustajab, nilai pahalanya adalah yang dibaca bukan yang dipajang. Silakan pertanyaan. Ya, Pak. Sekarang banyak Al-Quran itu dalam bentuk digital, bisa di HP atau di bagaimana nilai kesekian Al-Quran kalau ada di
Ya. Baik, kesucian kalau Al-Quran ada di. Ya. Itu kan namanya komunikasi ya. Komunikasi. Itu kan ada tombol untuk menghidupkan dan mematikan, powernya atau dan sebagainya. Kalau ketika dia membaca Al-Quran, di situ ada tulisannya, meskipun melalui HP atau komputer dan sebagainya, itu harus bersih. Kita yang megang itu dalam keadaan suci, gitu. Harus dalam keadaan suci. Jadi mau di HP, mau dan sebagainya, kalau dalam keadaan ada gambarnya, itu sambil kita megang Al-Quran, harus dalam keadaan tidak berhadas kecil maupun tidak berhadas besar. Tapi kalau kita bermatiin, ya udah, ya biasa, apa-apa. Makanya kalau di WC, mati dulu. Iya, jangan lagi itu ke WC ya, kalau boleh. Ditatif, jadi nggak ada adabnya. Makanya di antara adabnya jangan membaca lafaz Allah ke WC. Jadi sama itu. Cuma bedanya tadi itu ada bisa dimati, nggak bisa di. Membedakan lagi harus mana. Kalau ada orang membaca salam nih, sudah direkam di komputer atau di radio dan sebagainya, di TV, yang kayak banyak sekarang itu, kita ini tidak wajib menjawab salamnya. Jadi yang wajib menjawab salam yang kayak gini langsung ijtihadul majlis. Tapi kalau sudah melalui rekaman atau sudah melalui alat komunikasi, ya kayak banyak kan acara-acara ceramah atau orang mengucapkan salam di TV itu kan. Kita yang nonton pemirsa selain nggak wajib jawab. Yang wajib jawab itu yang langsung. Yang ada jalan. Itu yang membedakan. Ya kayak dulu ada kasus nikah melalui telepon, ya itu mutlak. Kalau menurut jumhur ulama nggak sah. Jumhur ulama ya, mayoritas ulama meskipun ada ulama yang boleh, cuman rendah, lemah sekali. Karena apa ya, komunikasi kan. Kadang suaranya lebih bagus, ya atur-atur jadi bagus. Kadang suara orang bisa dimirip-miripin, nah itu yang jadi masalah. Jadi kayak tadi, itu kalau dalam bentuk display itu Al-Quran. Makanya tadi kalau mau, ya kalau lagi maaf nih, contohnya lagi atas besar, jangan buka. Gitu, atas besarnya jangan buka. Tapi kalau HP itu kan ada azan. Kalau azan mendingan dikit. Kalau Al-Quran itu kalau bisa nih, kalau menurut saya bisa, kalau bisa jangan. Kadang-kadang kita matinya bukan di akhir ayat, ya kan? Pas bunyi, Yasin wal Quran hakim, baru Yasin wal matiin. Kan jadi sepotong-sepotong itu. Kalau mau azan nggak apa-apa. Makanya menulis Al-Quran bahasa Arab secara umum itu beda dengan kita menulis bahasa lain, bahasa Indonesia. Contoh. Kalau kita tulis bahasa Indonesia mengharapkan, kan cara ngaji bahasa Arab, bahasa Indonesia itu mengharap, boleh kan di sini, gitu ya, mengharapkan atau peduli kan gitu ya, jadi putus gitu maksudnya. Tapi kalau bahasa Arab nggak boleh, hukumannya Al-Quran mustaqim, nggak boleh. Nggak boleh itu. Jadi Al-Quran, karena kalau Al-Quran bahasa Arab nggak boleh dipotong-potong, sebab bisa berbeda arti. Meskipun itu ada domir, kan ihdina ya, ihdina di sini, nggak boleh, harus tuntas dulu sampai satu kalimat. Makanya kita tadi ini alat komunikasi ini, jadi ya boleh lah pakai Al-Quran, tapi boyo ketika mengangkatnya pas lagi putus ayat gitu, sampai ayat. Jadi kita nggak putus orang membaca Al-Quran. Silakan, ada lagi? Iya, silakan. Mengenai Al-Quran Pak Ustaz, saya juga pernah dengar ceramah, terus saya baca fikih salat, ketemu di situ oleh saya. Apabila minta penjelasan dari Ustaz, apabila seseorang anak yang saleh atau salehah diniatkan atau tidak diniatkan, dia membaca Al-Quran dalam fikih salat itu, orang tuanya di alam barzah itu yang sedang mendapatkan siksaan dan pukulannya tergantung gitu. Sementara itu dia
berhenti gitu. Jadi dia sedang dicambuk anak yang saleh dan saleha, diniatkan atau tidak diniatkan, anak yang saleh itu akan berhenti pukulan. Tapi kalau tidak diniatkan itu juga akan mendapatkan nilai yang berbeda dengan nilai yang diniatkan. Ya, baik. Pertama ini masalah akidah ya. Masalah akidah begini. Orang yang sudah mati itu bisa langsung mendapatkan tempat di surga atau dibalik langsung mendapatkan siksaan. Yang kedua itu ditunda semua nanti setelah kiamat. Ini masalah gaib ya, masalah akidah. Jadi orang mati ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu semua ditampung dulu. Nggak ada yang dimasukkan ke surga, nggak ada yang dimasukkan ke neraka, ditampung. Gitu. Nanti masuknya bareng-bareng. Habis hari kiamat. Ya maksudnya bareng-bareng kita masuk surga, tapi yang bareng-bareng masuk neraka. Maksudnya bareng-bareng masuk surga. Nah, meskipun ada yang mengungkapkan dari sekarang itu langsung dieksekusi saja langsung. Ketika baik langsung ke surga, ketika buruk langsung ke neraka. Dalilnya suatu saat Nabi bersama sahabat melewati kuburan. Di situ Nabi tahu kalau kuburan sedang salah satu penghuninya dihukum. Akhirnya kan Nabi menaruh atau menancapkan kelopak korban. Itu pembuktian bahwa nggak mungkin kiamat sekarang pun sudah diberikan siksa atau mendapatkan kebaikan. Itu masalah akidah ya. Terus sekarang khusus buat anak nih. Saya mau katakan berdasarkan, tapi saya tidak mau mendebat ya ungkapan-ungkapan atau pendapat ulama. Saya paling tidak mau mendebat ulama-ulama ya. Saya ungkapkan pendapat saya. Tinggal nanti dengan bapak saudara mau pakai mana gitu ya. Kalau secara kajian-kajian Islam yang pernah saya dapati bahwa yang kemutlakan pahala itu diperoleh buat orang tuanya yang hidup maupun sudah meninggal adalah kalau anak itu adalah anak kandung. Jadi kalau anak kandung berbuat baik itu bapak ibunya baik masih hidup maupun sudah meninggal mutlak dapat kiriman pahala. Diniatin kek, enggak diniatin kek sampai. Jadi nggak perlu kayak kita nih, bapak-bapak saudara datang ke Staring begini. Kita punya orang tua, bapak ibu kita masih hidup maupun sudah meninggal mutlak beliau mendapat kiriman pahala. Mutlak anak kandung. Tapi kalau bukan anak kandung, kudu diniatin. Ini bedanya. Kalau bukan anak kandung, kudu diniatin. Bukan berarti nggak bisa. Bisa dengan cara diniatkan. Innama a'malu binniat. Oleh karena itu, kalau ada suami istri yang tidak mempunyai keturunan, bukan berarti dia tidak mempunyai potensi mendapatkan pahala. Dapat. Makanya redaksi ini dalam bahasa hadis lagi, kalau ada orang yang sudah mati, itu kan infaqatu amalu, ilamin salah diantaranya waladin solihin. Nabi bilang walad, Nabi nggak bilang ibnin. Kalau ibnin solihin berarti anak kandung saja yang bisa mengirim pahala. Tapi Nabi bilang walad, kata-kata walad itu umum, anak kandung walad, ponakan walad, terus anak-anak yatim yang ditanggung walad, murid walad, jadi umum walad. Sampai kadang ada acara haul contohnya, atau ada acara takbiran, itu anak almarhum atau almarhumah undang orang banyak, yang diundang contohnya 50 itu masuk kategori walad. Jadi kalau yang meninggal nih, contoh keluarganya punya anak 5, kan kalau dia ngirim pahala cuma sedikit 5, yang benar orang banyak 50 tambah 55. Gitu. Jadi mereka itu dianggap walad. Makanya salah benar. Ya. Maksudnya salah benar ini kalau ada mengatakan doa orang yang hidup kepada yang mati nggak sampai, atau yang sampai itu hanya anak kandung, salah. Bukan anak kandung dapat. Yang penting tadi bedanya, kalau bukan anak kandung harus ada niat. Kayak kita nih, ngirimin doa, ngirimin pahala buat orang tua siapa, buat orang tua kita, guru kita. Kalau orang tua kita nggak perlu diniatkan secara otomatis, tapi kalau guru kita, siapa saja pokoknya bukan kandung, itu harus diniatkan. Yang niat itu nggak harus disebutin dengan waktu. Kalau disebutin dengan waktu banyak kan? Kita jamak, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Itu kayak lagi khotbah juga.
Itu gabung udah semua. Orang tua kita masuk ke situ, guru kita masuk ke situ, sanak famili kita, paman kita, cing kita, kakek nenek kita masuk ke situ. Jadi pemahamannya, kalau masalah siksa dan surga itu menurut keterangan ulama-ulama ya yang secara jumhuriyah, secara mayoritas itu menunggu nanti setelah hari kiamat. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan ada yang berpendapat sekarang pun sudah disiksa atau sekarang pun sudah mendapat tempat di surga. Terus yang kedua tadi, anak kandung saja kalau dia berbuat baik otomatis orang tua itu berpahala. Bukan hanya rugi nggak masih hidup. Tapi kalau anak berbuat dosa, orang tua tidak terkirimkan dosa. Tidak. Orang tua yang masih hidup yang sudah meninggal tidak terkirimkan. Jadi yang baik-baik saja. Inna a'malal ahya'i tanfa'u lil amwat. Bahasanya tanfa'u, berarti yang baik-baik saja. Yang merugilah kalau orang tua, kalau bisa terkirimkan dosa, anaknya nakal, maksiat dulu. Jadi yang pahala-pahala aja yang baik-baik saja terkirimkan. Itu kesimpulan. Silakan bertanya. Ya. Yang kita dulu ya. Silakan. Kan dimusnahkan dari jamaah apa Usman itu bagaimana cara pengamalan umat dan nabi dan hidup atau sebelum Usman itu pengamalan dan bacanya kan diperlukan cara membacanya tetap salah membaca Quran. Iya. Itu yang sekarang Al-Quran disebut namanya Mushaf Utsmani, sebab yang mengumpulkan, kalau mungkin bahasa sekarang, mengkodifikasikan Al-Quran itu memang pada zaman Sayyidina Utsman. Tapi itu atas inisiatif Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu terjadi ketika terjadi peperangan, itu terkenal namanya peperangan Yamamah. Ternyata penghafal Al-Quran bergugur. Kecerdasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq timbul. Kata beliau, semakin lama orang-orang yang hafal Al-Quran, maka generasi yang akan datang tidak ada yang tahu bagaimana itu isikan Al-Quran. Makanya ngomong kepada Sayyidina Abu Bakar cerdas. Betul ini, andai kata tidak dikodifikasikan, tidak dikumpulkan, kita tahu Al-Quran, kita hafal. Akhirnya pada zaman Sayyidina Utsman terlaksana. Maka Al-Quran yang dibukukan pada zaman Sayyidina Utsman itulah yang pertama kali, dan itu disebut namanya Mushaf Utsman. Sampai sekarang itu cara bacaannya, tulisannya itu sama persis, nggak ada yang beda. Jadi Al-Quran yang sampai sama kita sekarang ini itu sama persis, lafaznya seperti pada zaman Nabi, bacaannya itu yang pernah diajarkan oleh Nabi, nggak ada yang beda. Bacaannya, tulisannya. Makanya ulama-ulama itu dari Abu Aswad, Abu Ali, Imam Khalil dan sebagainya itu menitik-nitikkan Al-Quran, mengharokati Al-Quran. Asalnya titik nggak ada, harokat nggak ada. Andai kata mutlak nggak ada titik, nggak ada harokat, ribet kita baca. Ya tapi bagi mereka, beliau nggak ada yang susah, dan memang sudah ada rumus. Kalau kita berburu rumus, udah ada harokat, ada titikannya, pada rumus bakal-bakal. Jadi maksudnya begini. Al-Quran yang sampai sama kita ini sama persis Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman memang karena dikodifikasikan atau awal dibukukan pada zaman Sayyidina Utsman, itu nama disebut namanya Mushaf Utsmani. Bukan berarti Al-Quran itu bikinan Sayyidina Utsman, bukan. Beliau aja yang membukukan. Ya kan setiap khalifah masing-masing mempunyai kelebihan, ya, mempunyai keistimewaan. Di antara Sayyidina Utsman kelebihan itu. Ya sekarang, Muslim. Masalah ayat-ayat Al-Quran menjadikan jimat. Kadang-kadang kan kita kalau mau usaha lancar disuruh baca surat Waqiah gitu berapa kali, atau surat Tabarok, atau kalau dalam masalah suruh baca Al-Nasr. Itu dalam rangka doa apa memang kita membaca ayat Al-Quran untuk memudahkan sesuatu? Betul. Itu tadi yang menariknya disuruh baca, bukan suruh gantung. Kalau disuruh baca, saya sepakat malu. Kalau perlu jangan satu ayat, semua. Gitu. Kalau suruh baca, bagus banget. Lah jangan kan mau usaha, kita lagi mau sender aja, lagi mau nyantai nih, baca Al-Quran. Gitu.
Sampai-sampai kalau orang perempuan lagi main, emang biasa kalau baca doa baca Fatihah, dia baca Fatihah boleh. Biasa kan kalau baca doa Fatihah dulu. Bila harutin Nabi Al-Fatihah, orang laki, orang perempuan yang lagi main yang tidak main boleh baca Fatihah. Karena dianggap bukan seperti baca Al-Quran lagi, sudah dianggap seperti baca doa. Lagi mau tidur, baca Bismillah, baca Muawwidzatain, karena terbiasa menjadi amalan meskipun lagi main boleh. Itu saking pentingnya. Jadi kayak tadi, kalau membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan, bukan karena lagi musahan, bukan karena lagi mau ada masalah, tapi karena biasa disuruh baca. Yang tadi yang dalam bahasa hadis ini dikhawatirkan adalah dijimati. Gitu. Jadi ayat suci Al-Quran dijadikan jimat. Tulis-tulis, dibeli tawar, berkarung, pajang-pajang dan sebagainya, itu yang salah apa? Tapi kalau untuk dibaca bagus banget. Makanya kalau ada khataman Al-Quran itu hebat. Khataman Al-Quran itu hebat. Mungkin kita nggak bisa dalam satu hari atau 2 jam membaca 30 juz. Tapi kalau membacanya bareng-bareng, khatam kita. Kalau siapa yang mengadakan acara khataman Al-Quran, kita ikut. Jadi yang dimaksud disuruh baca itu bagus. Nah yang kedua begini, Al-Quran itu dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu nggak ada bedanya pahala, sama. Nggak ada bedanya kalau baca Al-Fatihah lebih banyak pahalanya ketimbang An-Nas, nggak sama. Mau huruf yang mana saja sama. Al-Quran itu beda pahalanya karena hurufnya. Surat Yasin itu kan ada 83 ayat. Kalau hurufnya, kalau mana nggak ada yang menghitung kali. Dibandingkan surat Al-Baqarah yang berapa ratus ayat, ya banyak pahala. Menyebabkan Al-Baqarah bukan karena Al-Baqarahnya menyebabkan banyak pahala, menyebabkan banyak pahala karena hurufnya ini. Tapi bukan ayat, karena kan surat Al-Rahman pendek-pendek. Jadi banyaknya huruf menandakan banyaknya pahala. Jadi nggak ada. Jadi kalau Al-Quran ayat ini mustajab, kalau ayat ini nggak mustajab, nggak ada. Contoh materi baru, biar mantap kita bayangin dulu nafsu za'iqatul maut. Gimana? Padahal ayat mana saja itu sama. Nggak ada kalau ayat Al-Fatihah mustajab, kalau ayat An-Nas nggak mustajab, nggak ada. Sama, betul, sama semuanya. Nah, mungkin bahasa sekarang munasabahnya, penyesuaiannya, gitu. Jadi kalau ketika akan nikah kita buka ayat-ayat tentang pernikahan, ketika masalah kematian kita buka ayat-ayat tentang kematian, ketika masalah dagang kita buka tentang ayat dagang, ahallallahu bai'a wa harrama riba dan sebagainya. Itu gitu. Nah, jadi kalau dipajang itu yang salah. Ayat Al-Quran tidak boleh terjadi jimat, tidak boleh. Tapi kalau dibaca itu yang bagus banget. Makanya lafaz Iqra itu bukan berarti harus baca, akan tapi kita kaji, kita pelajari dan sebagainya. Mudah-mudahan kajian kita ada nilai kebaikan dan manfaatnya. Mari kita teruskan Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, 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 ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan taqabbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi